Dia nggak akan nikah-nikah. Gak akan nikah. Karena tunggu tanggal mainnya, bukan tanggal nikahnya. Oh. Harusnya tunggu tanggal nikahnya. Harusnya tunggu tanggal nikahnya ya. Main aja terus. Betul. Masya Allah. Ya kadang ada persiapan. Nah, iya. Segala sesuatu tuh ada persiapan semua. Lihat. Betul. Orang mau olahraga ada pemanasan. Apa itu? Warming up. Apa warming up? Pemanasan. Betul. Persiapan. Ya kan, segala sesuatu. Kita mau podcast hari ini, ada persiapan nggak? Ada. Iya. Nah, kelemahannya orang-orang yang menikah kemudian cepat bubar, bukan hanya sekedar persiapan saja sebenarnya. Tapi kebanyakan orang nggak bertahan dalam rumah tangganya karena terlalu fokus kepada apa yang menjadi haknya dia sebagai suami, haknya dia sebagai istri. Tidak berpikir kewajiban dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai seorang istri. Kita mulia itu oleh Allah ketika kita melaksanakan kewajiban. Kalau dia fokus pada kewajiban dia sebagai seorang suami, kewajiban dia sebagai orang istri, kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya. Maka karomah. Nah sekarang ini kita lihat rumah tangga di tahun pertama, 2 tahun kedua. Tahun pertama mungkin masih oke lah. Itu bukan tahun pertama, malah bulan pertama aja. Iya karena honeymoon, hanya sebulan. Iya. Kan honeymoon apa? Bahasanya honeymoon bahasa Indonesianya. Bulan madu. Iya, bulan madu, cuman sebulan. Bulan kedua mulai liur, mulai pusing gitu. Iya, bukan year moon ya. Jangan year moon. Life moon. Oh iya benar. Seumur hidup gitu harusnya. Istrinya yang selalu ingat, nangis, suaminya akan menghiburnya dengan bahasa, udah lupain aja. Apakah salah itu Ustaz atau tidak? Enggak salah. Karena terkadang memang kita butuh kelupaan untuk bisa menghilangkan masalah-masa lalu. Manisnya iman itu 3. Benci, cinta, marah. Dan marah karena Allah. Karena kalau udah begitu, kebaikan gak akan tertutup. Contoh, Siti Asia. Suaminya siapa? Firaun. Tapi dia tetap berbuat baik pada suaminya. Iya. Benar ya. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Istrinya siapa? Beriman nggak? Tidak. Tapi dia tetap berbuat baik buat istrinya. Kenapa? Sebaik-baik manusia yang punya kebaikan buat orang lain. Ini keluarga, men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sahabat MQ, kita balik lagi ngobrol-ngobrol lagi di podcast hari ini, di podcast terbaru MQ FM ya. Dan berseri, kalau sebelumnya sahabat MQ sudah nonton podcast kita sebelumnya dengan siapa kira-kira. Nah kita narasumbernya masih sama, tetapi tentu ilmunya kita gali yang lain ya sahabat MQ. Tapi masih sekelumit tentang pernikahan, dan spesial siang ini kita juga akan bajak ya host dari channel MKFM yang lainnya, yaitu MDLQ. Ada sahabat ya, bukan sahabat ya, tapi biasa dipanggilnya apa ya? Bang Dava biasanya. Bang Dava ya, Bang Dava. Kabar baik, sehat Bang Dava? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat nih Kang Dery. Bagaimana kabarnya Kang Dery di siang hari? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kita mau ngobrol apa nih Kang Dava siang hari ini? Tentunya juga ingin menambah ilmu juga kalau dari sisi saya pribadi begitu Kang Dery, karena terkait dengan pernikahan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih Kang Dery. Menambah ilmu tentang pernikahan. Betul. Persiapan pernikahan. Iya. Memang sudah ada calonnya? Masya Allah. Tunggu aja tanggal mainnya. Tenang dulu. Kita akan ketemu sosok yang tepat nih Kang Dava buat Allah, kita sama-sama belajar tentang persiapan pernikahan, bagaimana pernikahan. Sudah bersama dengan guru kita siang hari ini, ada Ustadz Daris Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahmi lagi kita. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Alhamdulillah. Nyantai. Sehat ya Ustadz ya hari ini? Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi Ustadz hari ini tentang ya, kalau kemarin kita gali
profilnya Ustadz, sahabat MK sudah jadi tahu sekarang Ustadz Iya. bahwa dulu Ustadz oh pernah seperti ini ya gitu ya. Ya mendingan mantan preman daripada mantan ustad. Masya Allah. Insya Allah. Iya kan, bener nggak Kang Dafa? Tapi banyak inspirasinya Ustadz dari perjalanan Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah Masya Allah. bermanfaat. Iya, insya Allah. Dan hari ini kita ngobrolnya tentang masih pernikahan saat, tetapi tentu ada hal-hal yang kita ingin gali dari Ustadz kaitan dengan teman saya yang mau ngobrol sebenarnya Ustadz, karena sedang mempersiapkan katanya dan tunggu tanggal mainnya, berarti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Ustadz ya. Mohon doanya Ustaz. Iya nggak akan nikah. Gak adik-adik. Karena tunggu tanggal mainnya bukan tanggal nikahnya. Iya. Oh, Harusnya tunggu Salah tanggal berarti. nikahnya. harus tunggu tanggal Iya. nikahnya ya. Main aja terus. betul. Masya Allah. Iya, jadi harusnya tunggu tanggal nikahnya. Iya, Masya jangan tanggal mainnya. Iya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Jadi saya main-main terbilangnya begitu ya? Biasa aja. Oh biasa aja. Aduh, Masya Allah. Mau nanya apa? Katanya tadi mau belajar. Gimana sih sama Ustadz Alis? Ya gini Ustadz, kalau dari saya pribadi mungkin kan jomblo itu menjadi sebuah pilihan begitu ya, ketika ada belajar juga. Tapi yang menjadi salah tuh ketika sudah mau memulai, seringkali ada ketakutan gitu Ustadz. Terlebih lagi ketika pasangan muda yang memulai pernikahan begitu, namun 1 atau 2 tahun atau bahkan baru hitungan bulan begitu sudah bercerai. Nah ini menjadi satu polemik juga nih Ustadz. Iya. Seperti apa begitu? Ya karena nggak ada persiapan. Nah iya. Segala sesuatu tuh ada persiapan semua. Lihat, Betul. orang mau olahraga ada pemanasan. Apa itu? Warming up. Apa warming up? Pemanasan. Pemanasan, Pemanasan. betul. Persiapan. Ya kan? Segala sesuatu, kita mau podcast hari ini ada persiapan nggak? Ada. Ada. Iya. Nah, kelemahannya orang-orang yang menikah kemudian cepat bubar bukan hanya sekedar persiapan saja sebenarnya, tapi what next-nya juga nggak direncanakan dengan matang. Direncanakan. Iya. Selanjutnya apa? Itu Nah, harus direncanakan. iya, karena selama ini orang banyak menikah hanya fokus kepada apa yang dia senangi, Iya. apa yang dia ingin dapatkan Iya. dari bentuknya fisik, Iya. bukan bentuknya yang lain gitu loh. Secara umum. Iya. Tapi kalau kita perhatikan banyak anak muda yang mulai belajar agama, mulai ingin jadi orang baik, Iya. biasanya mulai bergeser tuh. Keinginannya bukan lagi apa yang dia mau, tetapi keinginannya apa yang mau dia lakukan dalam rangka kontribusi kebaikan. Nah, iya. Karena rumah tangga itu adalah membangun peradaban yang terkecil. Makanya oleh Allah tentang rumah tangga, Allah sangat-sangat dominan di situ ketika bicara keluarga. Nggak main-main Allah mengatakan tentang keluarga. Bahkan dalam keluarga itu dalam Al-Quran disebutkan misakon ghalidho, Gold itu. perjanjian yang berat. Yang berat. Ya. Karena nggak main-main. Nah, iya. Nah sekarang kalau kita sesuatu yang nggak main-main, banyak kita nggak ada persiapan. Iya, benar-benar. Karena kita sibuknya bukan mempersiapkan, sibuknya mencari pasangan. Iya. Akhirnya mencari pasangannya apa yang dia sukai. Kang Dery udah nikah belum? Alhamdulillah aman. Ya kan? Cuma nanya doang. Udah siul begitu biasa aja. Iya kan? Karena ternyata orang yang mencari pasangan yang dilihat adalah apa yang dia suka. Iya. Bukan apa yang dia mau rencanakan ke depan mau ngapain. Walaupun di awal-awalnya mereka katakanlah anak muda gitu kan ya pengen tahu visi misinya gimana gitu kan, basa-basi lah. Ujung-ujung mah cantik nggak, ganteng nggak. Fisik berarti Ustadz ya? Iya. Akhirnya ketika dia sudah menjadi pasangannya, sudah nikah, bingung juga lagi dia ke depannya Iya. pasca akadnya. Pernikahan itu kan sunnah Nabi Ustaz ya. Betul. Tadi perjanjian yang agung. Betul. Mitsaqon ghalidho. Iya. Contoh dari Nabi tentang pernikahan atau ada nasihat-nasihat Nabi tentang pernikahan tuh apa aja Ustaz? Apa yang penting perlu kita ketahui Ustaz? Terlalu banyak lah orang bertanya tentang apa yang contohkan Nabi, yang pencontoh. Udah disampaikan nggak dilakukan juga. Kenapa? Susah. Seringkali begitu bahasanya. Kan bukan zamannya. Itu kan Nabi. Waduh, iya. Kita kan bukan Nabi. Nah, Kita manusia biasa, men.
Betul. Tapi kita harus sampaikan memang contoh ideal itu Rasulullah SAW. Salam. Padahal Rasulullah SAW adalah bisa dicontoh oleh siapapun asal syaratnya beriman. Iya. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasul itu akan menjadi teladan, akan bisa menjadi contoh kalau dia beriman dan banyak berzikir kepada Allah. Syaratnya itu ya. Iya. Allah sebutkan liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau dua ini nggak dilakukan, iman dengan berzikir nggak dilakukan, walaupun dia mengatakan idola saya Rasul salam, referensi saya Rasul salam, nggak akan bisa dirasakan dengan cara yang kuat ya. Bertahan cuman sebentar biasanya. Nah itu dia Ustaz. Nah makanya persiapan ini menjadi sangat penting. Persiapan apa? Persiapan bukan mencari pasangan. Persiapan menjadi kontributor untuk membangun peradaban terkecil. Itu apa? Jadi seorang suami, jadi seorang bapak, jadi seorang anggota masyarakat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didiklah anakmu, ajaklah anakmu bermain 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ajak main. Ya, usia berapa tuh? 0 sampai 7 tahun. Betul. Makanya bahasa anak-anak guru-guru TK learning by doing. Bermain sambil belajar. Banyak apanya? Mainnya, tapi ada pelajaran dalamnya. Iya. Belajar sambil bermain kan, learning by doing. Gitu. 7 tahun kedua berarti usia 8 sampai 14 tahun. Didiklah anakmu dengan adab, dengan disiplin. Di situ tanamkan. Iya. Sudah mulai dikenalkan ya. Iya, aturan-aturannya, mana yang benar, mana yang salah. Dan 7 tahun ketiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 7 tahun ketiga usia berapa? 15 tahun. Iya. Jadikan dia kawan dekat. Apa maksudnya? Sudah sama. Berikan tanggung jawab. 15 tahun. Sementara usia kita yang kayak gitu-gitu zaman sekarang, usia 14 tahun disebut remaja awal, usia 21 tahun remaja akhir. Jadi ada masa namanya masa transisi yang disebut dengan remaja, di mana remaja itu dipahamkan wajar kalau dia melakukan kesalahan, wajar kalau dia belum ngerti apa-apa, wajar dan wajar kalau dia melakukan kesalahan. Jadinya normalisasi ya. Itu dia. Kebayang nggak? Yang harusnya usia dia 15 tahun sudah bisa memberikan kontribusi membangun keluarga seharusnya. Iya. Cuman kan kita punya undang-undang pernikahan. Betul, Ustaz. Usia berapa undang pernikahan wanita boleh nikah? 18 tahun. Iya. Kalau nggak bisa digugat. Bisa jadi pidana. Gitu loh. Usia berapa bagi laki-laki? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Gitu. Sementara remaja akhir 21, remaja awal 14. 22 berarti apa? Dewasa. Artinya secara undang-undang boleh nikah nggak? Boleh. Nah ini yang nggak dipersiapkan banyak anak muda. Makanya akhirnya yang terjadi sibuk mencari pasangan, bukan yang dipikirkan bagaimana membangun keluarga, tapi bagaimana bisa menyalurkan nafsunya. Iya. Banyak orang nikah gara-gara apa? Biar terkendali nafsu saya. Banyak orang nikah gara alasannya apa? Biar tidak berzina. Itu tepat, Ustaz? Atau Dibilang tepat, iya bisa jadi baik Bisa juga, jadi. tapi kan bukan itu sasarannya. iya, Kenapa? iya. Kalau dia cuma hanya ingin supaya nggak berzina, jadinya apa dia menikah itu? Hanya bicara tentang syahwat. Tidak sesederhana itu ya. Makanya tujuannya banyak ya. orang yang ketika nikah nggak siap dia punya Anak. Child free jadinya ya. Ustaz? ya. Sampai dia nikah, nanti kalau punya anak udah nikah ke berapa tahun baru punya anak berpikir. Kenapa? Selalu alasannya ekonomi. Selalu alasannya rezeki. Rezeki. Kalau pengen pacaran dulu gimana, Ustaz? Sekarang kita ingin mendapat kebahagiaan, ingin dapat ridho. Bagaimana akan dapat ridho kalau dengan cara yang Allah nggak ridho? Maksudnya pacaran setelah nikah gitu kan? Itu Awal-awal nikah beda. tuh. Oh, beda ya? Selesaiin dulu makanya Kang Dery. Mancing wae. Jadi esomi ya sen.
Kalau setelah akad mah bukan pacaran, itu mah kudu itu mah. Kudu ya. Jadi itu alasan menunda untuk Tetapi beda fokusnya, bukan sekedar pacaran anak muda, tapi bagaimana dia memberikan kontribusi untuk membangun peradaban terkecil, yaitu rumah tangga. Iya benar-benar. Sehingga ketika dia berhubungan dengan istrinya atau suaminya, itu terpikir oleh dia akan melahirkan keturunan. Makanya tujuan pernikahan yang pertama tuh nazal. Nazal itu apa? Keturunan. Oh iya. Makanya kalau orang menikah sekian tahun belum punya anak, dianggap sempurna nggak pernikahannya? Tidak sempurna. Tuh, kan? Udah apa aja udah ngerti. Belum nikah tuh padahal itu. Tapi udah siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Tunggu tanggal nikahnya. Gitu, Kang Dery, Kang Dava. Iya. Iya, Sad. Nikah itu kan antara orang dan orang yang pasti ada beda karakternya gitu ya. Ada beda cara didik orang tuanya gitu ya. Kalau saya merasakan memang di awal-awal pahit manisnya ada, Ustaz, nikah tuh. Apa yang harus dilakukan sih, Ustaz, biar ketika awal-awal menjalin pernikahan tidak hanya kemudian ngeramein euforianya gitu ya, menikmati kebersamaannya. Bener sih, banyak orang yang bilang begini. Nyesel dia nikah. Kenapa? Ya cuman 10% enaknya. 10% enak. Iya. Sisanya enak kali, begitu katanya. Serius sisanya. Saya udah serius mau dengerin sisa. Ya tapi ini ketika dia ngomong begitu, saya perhatiin. Gitu loh. Kenapa dia ngomong begitu? Ada penyesalan menikah telat. Iya. Ternyata ketika ngobrol lagi lebih dalam lagi, ketelatannya nikahnya itu bukan karena kenikmatan saja. Kan nikah itu kan 4 huruf. Nun, kaf, alif, dan ha. Nikah. Nikah. Ya kan, nikahud. Kan begitu bahasa Arabnya. Iya. Ternyata oleh pemerhati parenting Islam, dengan dalil-dalil yang dia miliki, dia kaji, dia munculkan istilah itu, nun, kaf, alif, ha, itu singkatan katanya. Singkatan dari apa? Apa itu, Ustaz? Nun yang pertama tuh nikmat. Makanya nikah itu isinya adalah kenikmatan. Makanya muncul di kalangan orang aktivis-aktivis yang mau jadi muslim baik gitu loh. Jihad yang nikmat aja nggak mau, gimana kan begitu katanya. Iya kan suka muncul kayak gitu kan, istilahnya jujur aja gitu loh. Karena memang yang dibicarakan tentang pernikahan tuh pasti kenikmatan. Punya pasangan, ya kan, berbagi rasa, gitu kan, bisa menderita sama-sama, berbagi, pokoknya ada yang senasib dan sepenanggungan. Itu nun. Habis nun apa? Kaf. Kaf itu karoma. Nikah itu kemuliaan. Allah berikan kemuliaan. Bagi laki-laki dia punya kemuliaan. Kenapa? Punya pasangan. Bagi seorang istri dia bisa mendapatkan kemuliaan kan dia punya pasangan. Saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi rasa. Sehingga dia merasa dihargai sebagai seorang suami, dia dihargai sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Akhirnya di situ ketika dia memahami tentang nikah itu adalah karomah yang Allah berikan, dia tidak akan egois dalam pernikahan. Kebanyakan orang nggak bertahan dalam rumah tangganya karena terlalu fokus kepada apa yang menjadi haknya dia sebagai suami, haknya dia sebagai istri. Tidak berpikir kewajiban dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai seorang istri. Kita mulia itu oleh Allah ketika kita melaksanakan kewajiban. Sholat wajib nggak? Wajib. Orang yang sholat mulia nggak? Mulia. Insyaallah. Dibandingkan orang yang tidak sholat. Saum Ramadan wajib nggak? Wajib. Makanya orang yang melaksanakan kewajiban saum mulia nggak? Mulia. Termasuk dengan pernikahan. Kalau dia fokus pada kewajiban dia sebagai seorang suami, kewajiban dia sebagai orang istri, kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya, maka karomah. Nah sekarang ini kita lihat rumah tangga di tahun pertama, 2 tahun kedua, tahun pertama mungkin masih oke lah, gitu loh. Bukan tahun pertama, malah bulan pertama aja. Iya karena honeymoon hanya sebulan,
Iya. Kan honeymoon apa? Bahasanya honeymoon bahasa Indonesianya. Bulan madu. Iya, bulan madu, cuman sebulan. Bulan kedua mulai liur, mulai pusing gitu. Iya, bukan year moon ya. Jangan year moon. Life moon. Oh iya benar. Seumur hidup gitu harusnya. Ini kan gitu yang bercanda aja istilah. Jangan serius amat gitu. Nah, itu terjadi. Iya. Begitu masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, setahun, 2 tahun mulai boring. Iya. Kenapa? Apa yang dia mau nggak dapat. Apa yang menjadi haknya nggak ditemukan. Kalau orang fokus kepada apa yang jadi haknya, maka yang terlihat adalah selalu kekurangan pasangan. Dan itu kan problem nggak? Problem nggak? Problem. Iya. Maka tadi ketika kita sudah memahami bahwa membangun rumah tangga adalah peradaban kecil, misalkan golizo, di situ kita akan memberikan kebaikan-kebaikan banyak kepada keluarga kita, maka egonya harus kita turunkan. Makanya Baginda mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsaha, orang yang bisa merendahkan, bisa mengendalikan nafsunya. Makanya Allah katakan wa amman khafa maqama rabbih wan nahan nafsa anil hawa. Ayatnya jelas. Allah suka orang yang kayak begitu. Bukan egois. Kalau udah begitu, yang terlihat selalu kekurangan pasangannya, boh laki-laki maupun suami maupun istri, sama aja. Cuma bedanya laki-laki cerewet, perempuan disimpan kebanyakan. Laki-laki cerewet. Iya, suka ngomong ke temennya. Gitu. Ember lah. Kalau perempuan disimpan, tapi kelihatan dari sikapnya. Misalnya ada seorang istri ngomong ke suaminya, manggilnya AA, manggilnya abang, bang, mau ngomong. Terus kata suaminya, iya, ada apa dik? Dia manggilnya adik gitu ke istrinya. Terus kata istrinya, nggak jadi ketang. Kenapa nggak jadi ketang? Karena dia sudah menyimpulkan tentang suaminya. Percuma saya juga ngomong, pasti begini tanggapannya, pasti begitu. Saya udah hafal dah saya istrina. Jadi yang dilihat apa? Kekurangan, bukan kebaikan suaminya. Akhirnya nggak nyambung terus ya tadi. Akhirnya bisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga atau tahun keberapa bisa bubar. Karena dia merasa masih muda, masih bisa dapat pasangan lebih baik. Tapi ini menarik Ustadz, ketika tadi ego itu ya tinggi. Terlebih lagi ketika anak muda ini Ustadz kan egonya juga masih labil begitu. Itu kata siapa? Kata Bang Dapa barusan. Iya, makanya makanya usia 25 telat. Udah gitu masalahnya. Jangan disimpulkan buat orang lain juga. Tidak merata berarti Ustaz ya? Bukan, karena gini, kadang-kadang kita terjebak dengan prediksi-prediksi orang. Iya. Itu semua prediksi, perkiraan, analisa. Walaupun berdasarkan survei. Dan survei berapa juga ya? Ada yang bawa Al-Quran nggak? Kang Dewi bawa Al-Quran, sok buka. Coba. Di HP. Surat 6 ayat 116, sok dibaca. Biar saya bisa minum kopi gitu. Insyaallah. Harus siap-siap kalau sama Ustaz, harus biasanya suka dites. Surat 6 ayat ke? Ayat 116. 116 tadi ya. Sok baca. Terjemahan aja Bang nggak? Silakan. Al-An'am ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Lihat, prasangka, prediksi, bahasanya teh, analisa, hasil survei. Berarti dia tidak mengikuti petunjuk Allah. Mengikuti apa kata orang. Iya. Kenapa istilah merit itu menakutkan? Karena tadi dengar kata orang. Iya. Kenapa dia mengatakan nikah itu menyenangkan? Karena mendengar kata orang. Jadi kita nggak punya ilmunya sebenarnya.
Akhirnya nanti kita simpulkan ketika pas sudah pengalaman. Nah, ya gening. Kok begini katanya tuh. Baik itu yang nikmat maupun yang nggak nikmat. Akhir bahasanya katanya. Perubahan mindset ataupun juga pola pikir juga ini penting gitu ya Ustaz. Sangat penting, makanya kuncinya pada keimanan. Ya. Bukan kepada ilmu ansih saja secara tentang pernikahan. Keimanan, karena kalau udah beriman dengan mantap, apapun yang Allah berikan kepada keluarga itu adalah kebaikan. Oh, Kang Dava buka suratnya, surat 16 ayat 30. Ada ayatnya. So kasih Kang Dery biar dibaca sama Kang Dava. Nanti kedepannya podcastnya terjemahan Quran disediakan di sini gitu. Sedia Quran ya nanti ya. Kamu udah hafal mas saya mah gitu. Surat ke-16 ayat 30. An-Nahl ayat 30. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan, orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Saya siap-siap Quran dulu, Ustaz. Oh ya, boleh. Siap. Iya. Sekarang sudah siap Quran. Lihat, kata Allah apa? Dikatakan kepada orang bertakwa, Ma anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan kepadamu? Jawabannya apa? Kebaikan. Padahal kita sadar dan tahu yang diturunkan Allah kepada kita nggak semuanya kita sukai, nggak semuanya menyenangkan, tetapi dijawab dengan kebaikan. Artinya yang Allah turunkan kepada keluarga itu sebenarnya adalah kebaikan. Cuman pensikapannya yang nggak pas. Kenapa? Imannya bermasalah. Yang ada emosi. Ditambah lagi nggak sedikit pasangan-pasangan muda 5 tahun pertama itu yang berperan adalah bukannya iman, syahwat. Tapi emang nggak boleh, Ustaz? Kan 5 tahun pertama tuh euforia dulu, Ustaz. Kata siapa nggak boleh? Gimana ya, Ustaz? Kalau yang jadi masalah itu nggak dibungkus dengan iman gitu loh, nggak di frame, nggak dibingkai dengan iman, sehingga PHP. Kebanyakan pasangan kecewa sama suaminya kenapa? PHP istilahnya. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan payah. Kenapa? Nggak terwujud. Kalau palsu kan lebih galak lagi itu, payah aja. Kenapa? Sebenarnya dia punya keinginan untuk memenuhi, teman belum bisa, maka payah. Kalau palsu kan nggak akan dibuktikan itu. Menipu ya. Karena saya banyak ngobrol sama suami-suami muda itu rata, saya pengen start, cuman belum punya kemampuan start. Dia nggak ngerti, dia nggak paham tuh begitu. Siapa sih nggak ingin istrinya bahagia? Kan begitu. Saya udah nunggu lama Pak Ustadz. Mana? Omong doang. Palsu. Nah, kata para istri. Iya. Karena persoalannya sederhana. Apa yang Allah turunkan dianggap tidak hanya kebaikan, ada juga keburukan. Tapi kalau dia bertakwa, berusaha jadi orang takwa dengan imannya, maka segala sesuatu yang Allah turunkan buat keluarga itu adalah kebaikan. Termasuk ketika dihadirkan juga ada keburukan gitu seperti persepsi manusia. Ini apa? Jadi ujian juga atau seperti apa, Ustaz? Kan gini, manusia itu harus punya kontribusi kebaikan. Iya. Sebaik-baik manusia kata baginda, anfa'uhum linnas, yang punya manfaat bagi orang lain. Ini keluarga, men. Apatah lagi keluarga. Orang lain aja kita punya manfaat. Ini
keluarga. Bentuk bahan juga Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya agar kita bisa punya kebaikan yang banyak, suami atau istri, Allah berikan kelemahan pada pasangannya. Itu ya tujuannya. Agar dia bisa berbuat kebaikan. Iya, iya. Lihat ayatnya, Kang Dery buka lagi surat An-Nisa ayat 28. An-Nisa ayat 28. So, Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'unas syahawati. Hah? 28, An-Nisa 28. 28 ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullaha ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, baca terjemahannya. Ayat 28 artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Lihat, Allah hendak meringankan kepada kamu. Secara nalar kita, yang namanya Allah hendak meringankan, berikan kekuatan dong. Tapi ini diberikan ke manusia kelemahan. Agar kita punya kontribusi kebaikan buat pasangan kita. Makanya kenapa seorang istri itu untuk pasangan suaminya minimal sekufu. Sekufu. Kalau untuk istri, kalau untuk laki-laki nggak mesti sekufu. Laki-laki nggak butuh sekufu. Artinya misalnya gini, pasangan calon istrinya lebih rendah dari dia pendidikannya, yang ada masalah. Ada masalah. Kalau dia menerima itu, karena itulah akan menjadi kontributor tertinggi bagi seorang suami. Kenapa? Pasti istrinya wow dapat suami yang begitu kan? Gitu. Tapi kalau seorang istri dapat suami yang di bawahnya, ini persoalan. Oh iya. Karena banyak kan wanita fokus pada kekurangan suaminya. Makanya dari pertama nikah sampai 5 tahun hafal kesalahan suaminya. Betul nggak? Iya. Atau karena mungkin dari sisi laki-lakinya juga. Bukan, karena juga, memang Atau... Allah memberikan wanita itu satu kelebihan, never forget. Oh iya. Tidak pernah lupa gitu ya. Laki-laki diberikan oleh Allah kelemahan, never remember. Tapi itu ada kebaikan di situ. Kenapa? Kebayang nggak laki-laki suami kerja baperan, sementara di luar terkadang terjadi sesuatu yang tidak disukai. Iya. Bahkan tipu menipu, kezoliman terjadi. Bayang nggak kalau orang baperan, bisa nggak dia nyari rezeki lagi di luar? Nggak bisa. Kenapa? Wah, ini orang ini yang dulu begini saya nih sakit hati saya. Kebayang. Di rumah aja lah saya gitu. Nah itu. Maka oleh Allah diberikan kekurangan laki-laki yang sebenarnya di balik itu ada kelebihan sebenarnya. Itu apa? Iya. Bukan baperan, never remember. Lupaan. Itu. Sehingga si istilah yang menyempurnakannya kebaikan-kebaikan isi munculkan disatan dengan kesabaran, berikan peringatan dalam arti ingatan, mengingatkan kembali suami-suaminya. Karena apa? Suka lupa. Iya. Suka lupa. Kan kekurangan kan? Tapi dia punya kontribusi kebaikan buat suaminya. Istrinya yang selalu ingat, nangis, suaminya akan menghiburnya dengan bahasa, udah lupain aja. Apakah salah itu Ustaz atau tidak? Enggak salah. Karena terkadang memang kita butuh kelupaan untuk bisa menghilangkan masa lalu. Itu bisa jalan ya terus ya. Saling melengkapi begitu satu sama lain. Itulah dia yang disebut dengan Allah hendak meringankan kamu. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Agar apa? Saling kontribusi kebaikan. Iya. Saling melengkapi. Makanya kebayang 5 tahun pertama kalau dia nggak siap secara itu egonya, kebayanglah. Maka banyak rumah tangga di awal-awal itu sudah banyak yang bubar. Dengan kesimpulan udah nggak ada kecocokan, saya bukan jodohnya lagi. Boleh nggak? Life is choice. Maka itu pasangan. Makanya bahasa Arabnya itu
Zauj. Dia tidak menggunakan mu'annas atau muzakkar. Zauj itu sebenarnya secara tata bahasa Arab laki-laki. Pasangan laki-laki. Artinya pasangan laki-laki. Zauj karena bentuknya muzakkar. Kalau perempuan zaujah. Iya kan? Tapi Allah nggak menggunakan itu. Hanya menggunakan zauj. Karena pasangan itu memang begitulah kata para ahli tafsir. Kalau dibilang zauj pasangan, dia laki-laki, maka pasangannya pasti perempuan. Maka jamaknya azwaj, bukan zaujat, bukan kan? Dan nggak pernah ada Allah menyebutkan untuk pasangan, untuk istri yang diterjemahkan oleh kita istri menggunakan istilah zaujah. Selalu zauj, azwaj. Karena pasangan laki-laki, perempuan, pasangan perempuan pasti laki-laki. Jadi kalau udah bisa azwajukum, cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu istri-istri kamu, padahal di dalamnya bisa jadi suami juga, pasangannya. Secara tafsir. Secara tafsir ya. Karena kumnya itu kan laki-laki, makanya pasti istri-istri gitu loh. Kan kalau perempuan bukan kum, kun. Iya. Gitu kan. Nah Nah ini. Nah dari situ akhirnya harusnya tadi turunkan apa tadi? Ego. Itu dia. Karena kita sudah punya keluarga. Karena kita ingin punya kontribusi kebaikan. Nun tadi kan Ustaz, terus kaf. Oh iya, kaf. Belum, Baru kaf ya. A. Alif. Kan nikahun. Alif itu bahasa Arab artinya ulfa. Ulfa itu artinya bersatu. Makanya pernikahan itu bersatu, bukan berpisah. Ini nikah, istri di mana, suami di mana, jangan siap. Ya nggak usah nikah kalau gitu. Tunggu aja sampai siap baru nikah. Karena ada kejadian murid saya, kalau saya sebutkan namanya pasti kenal lah, orang MQ. Ya karena memang dia aktif juga di sini. Jangan sebutan Ustaz. Iya makanya jangan. Jangan tapi penasaran antum. Nah dia cerita waktu itu saya juga baru tahu. Dia ngaji sama saya, kemudian ceritalah dia. Ternyata dia menikah siri. Istrinya tinggal di rumahnya, dia tinggal di rumahnya. Tapi sudah akad. Keluarganya udah tahu. Alasan kenapa dia nikah tapi terpisah. Tadi masih kuliah. Iya. Curhatlah dia, istrinya mulai ada perbedaan. Kenapa kayak nggak suka sama saya, Ustaz? Kela. Kami udah nikah, udah Pak Ustaz. Udah berapa lama? Udah 4 tahun. Ya Allah, kok baru ngomong ke saya? Apuan Ustaz, punten Ustaz, gitu. Ini jadi rahasia keluarga kami. Ya gak ada masalah baru ngomong ke saya bilang gitu loh. Saya hanya berikan arahan aja. Kenapa istri kamu kayak begitu? Karena kamu gak pernah pergi berduaan, gak pernah berjalan berduaan, gak pernah makan berduaan. Sementara dia kuliah, ada tugas kelompok, ketemu sama laki-laki, ada perhatian dia, karena dia gak tahu dia itu sudah istri orang lain. Dia berikan perhatian itu kepada istri kamu yang gak dapat dari kamu sebagai suaminya. Oh gitu Ustaz, iya. Sekarang coba. Nanti gimana Ustaz kalau misalnya kejadian sampai hamil? Ya tamang nikah itu punya anak. Udah. 2 bulan kemudian datang lagi dia ngaji. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ternyata dia cinta sama saya. Ya iyalah, emang kamu kemana aja? Cerita deh kemana-mananya. Naik motor barengan, akhirnya nginep di rumah mertuanya. Udah halal, udah sah kamu sudah sama suami. Megang prinsip nggak pakai ilmu gitu loh. Kayaknya keren gitunya, kuat gua gitu. Nah itulah banyak yang kejebak di situ. Iya, itu jadi fitrah dalam pernikahan yang kalau ditinggalin jadi itu ya, jadi masalah ya. Tadi karena wanita never forget.
Laki-laki never remember. Gitu. Tapi gini Ustadz, ketika ada situasinya seorang laki-laki itu harus bekerja di luar kota begitu kan, meninggalkan juga istrinya Ustadz. Nah, apakah ini perlu ada pendekatan-pendekatan lebih lanjut begitu? Life is choice. Siap. Kenapa Kang Dapa nggak pindah kerjaan dekat sama istrinya atau bawa istrinya sekalian pindah ke luar kota? Jadi nggak ada LDR. Ada LDR ya. Nah kalau sudah begitu, sudah nggak bisa dikondisikan dan memang tetap kerja di luar kota, ya itu tadi, itu kan pilihan. Tanggung jawab terhadap pilihan yang kita pilih. Kalau LDR bagi seorang suami, jangan coba-coba mencari wanita lain. Godaan itu Ustadz biasanya. Godaan. Nah ini seperti apa begitu Ustadz? Ya itu makanya saya sampaikan. Kecuali kalau istrinya mengiyakan, silakan cari, itu beda lagi. Silakan. Tapi kalau dia nggak mau, jangan menyakiti. Cara gimana? Ya pindah kerja. Nggak dapat kerjaan, ya dagang lah. Rizki dari Allah kok, bukan dari kerjaan. Ya. Ini resiko-resiko yang kayak begini nggak diambil oleh banyak orang. Kenapa? Ketakutan-ketakutan dalam bab itu yang menunjukkan sebenarnya keimanan kepada Allahnya lemah. Iya. Saya ingat banget, pengalaman dikit lah cerita lah. Tahun 96 saya nikah. Tahun 2000 saya ngajar, waktu itu tahun 96 ngajar sebagai seorang guru. Istri juga keterima sebagai seorang guru. Nah kemudian tahun 2000 anak saya masuk sekolah. Kan 97 anak lahir, 2000 berarti usia 3 tahun, mau 4 tahun lah, masuk TK, ya kan, masuk TK tempat saya ngajar, karena kita bikin sekolah. Nah akhirnya saya ambil prinsip, anak saya masuk, saya keluar. Kenapa? Nggak mau ada anak saya, kenapa? Nanti dia menjadi bergantung kepada kasihkan punya bapak yang di sekolah itu. Wah itu banyak yang menginikan, Ustadz nanti dari mana rizki? Ya dari Allah. Gimana Ustadz? Ya udah. Begitu saya berhenti dari ngajar, Teh Riri sama Teh Umi ngajak saya gabung ke MK, Radio Umat. Secara penghasilan nggak besar, karena cuma diganti uang transport. Tapi itulah pintu rizki Allah dibuka di situ. Dengan cara Allah. Punya anak satu, bisa beli motor saya. Cash, nggak kredit. Punya anak dua, subhanallah. Mulai beli tanah. Benar lah. Banyak anak, banyak rezeki, banyak masalah. Kejebak ini. Banyak rezeki. Nah itu yang saya perhatikan, akhirnya orang berpikirnya darurat, LDR, karena nggak ada kerjaan. Enggak, hidup pilihan. Kata siapa? Nah kecuali kalau udah memilih itu, memang sudah begitu kondisinya, ya konsekuensi segala konsekuensinya kita penuhi. Itu tadi. S4 apaan Ustaz? Sabtu setor, Senin seger. Wow. Seminggu sekali pulang. Ketemu sama keluarga, lepaskan rindu semua di situ. Gitu. Dan tahan diri kita di sana di luar karena banyak godaan. Ya tahan. Kan konsekuensi yang harus dia pikul ketika mengambil berpisah dengan istri. Kan tadi nikah itu bersatu. Bukan berpisah. Bawa istri. Takut kan? Takut apa? Sampai Allah mengatakan, nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami yang memberi rezeki mereka, anak istrimu dan juga kamu. Nggak ada alasan. Karena istri harus ikut suami. Dari sisi suami, Ustaz. Ya ini kan saya bicara dari sisi suami. Kadang-kala mengambil keputusan yang agak kaitan dengan tanggung jawab dia kepada keluarganya, ini berat, Ustaz. Seperti yang Ustaz ambil tadi pengalamannya. Gimana cara menguatkan itu? Karena keyakinan kepada Allahnya masih lemah. Iya. Seolah-olah rezeki keluarganya dari dia. Padahal dari siapa? Allah.
Karena Allah sudah katakan kami yang memberi rezeki mereka dan juga kamu. Ya. Makanya banyak sekali ketika sudah bicara tentang kerumah tanggaan, itu yang terjadi adalah fokus pada dirinya dan pasangannya dan keluarganya, tidak pernah melihat Allahnya yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. So, satu pengalaman lagi saya tahun 2009, saya berhenti kan, tidak jadi pejabat. Datang teman-teman tuh, Sadarlis, nanti rezeki dari mana? Ya dari Allah. Kita juga tahu kan sama aktivis Islam. Cuma untuknya apa? Ya nggak tahu. Saya bilang kan masa depan. Tapi punya planning nggak? Punya. Kalau planning mah ngapain dagang? Ternyata bukan. Saya diminta untuk jadi dosen. Cara Allahnya. Masya Allah. Nggak pernah bikin surat lamaran, nggak pernah bikin riwayat hidup segala macam. Dosen. Keluar NIDN. Nomor induk dosen nasional. Kalau orang udah keluar NIDN itu sudah aman dosen itu seharusnya. Masya Allah. Padahal saya nggak bikin surat lamaran. Datang teman saya yang jadi dosen, minta saya ngajar di situ. Udah. Universitas yang bonafit, Telkom. Masya Allah. Makanya kalau saya administrasi ketahuan, nggak bisa lagi di dosen. Kenapa? Nggak bikin surat lamaran, nggak ngirim ijazah segala macam. Akhirnya saya tahu diri, mundur lagi saya tahun 2013, berhenti jadi dosen. Berhenti, Ustaz? Berhenti. Maka disayangkan sama teman-teman karena sudah keluar NIDN. Rizki minallah, bentuknya terserah Allah, nggak tahu. Tapi kita ikhtiar jalan. Ikhtiar jalan. Oke? Ini Ustaz, kalau anak muda ini Ustaz ya, ketika berbicara seperti itu kan perlu ada keyakinan begitu. Nah, untuk meyakinkan diri untuk tidak salah melangkah, ini seperti apa Ustaz? Belajar agama. Belajar, punya guru. Ya kayak kita nih podcast ini kan sebenarnya memberikan pelajaran. Ya, Simak makanya. Gitu. Iya. Jangan cuma buat pendengar saja dan penonton, buat hostnya juga. Iya, betul. Kesempatan itu. Saya belajar begitu, banyak belajar dari ustadz-ustadz yang dia jadi pembicara, saya jadi moderatornya. Atau kalau nggak moderator jadi tukang jemputnya. Nah selama saya ngejemput dia di mobil, tuh banyak bertanya saya tentang masalah kehidupan. Iya. Karena kalau ceramah sesuai dengan tema. Kalau di mobil kita nanya apapun kita tanya, bebas gitu. Ya. Itu. Iya benar. Insya Allah. Gitu. Biar lengkap, Ustaz. Satu lagi H, Ustaz. Oh iya. H itu hikmah. Jadi nikah itu nikmat, karomah, ulfa, sama hikmah. Semua segala sesuatu yang diberikan itu pelajaran, tarbiyah dari Allah buat kita. Agar apa? Saling memahami, dan akhirnya saling mencinta karena Allah. Marah juga karena Allah. Benci juga karena Allah. Dan itulah halawatul iman, kenikmatan iman, manisnya iman itu 3. Benci, cinta, marah karena Allah. Karena kalau udah begitu, kebaikan nggak akan tertutup. Contoh Siti Asia, suaminya siapa? Firaun. Tapi dia tetap berbuat baik pada suaminya. Iya benar ya. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Istrinya siapa? Beriman nggak? Tidak. Tapi dia tetap berbuat baik buat istrinya. Kenapa? Sebaik-baik manusia yang punya kebaikan buat orang lain. Ini keluarga, men. Keluarga, betul. Balik lagi ya, betul. Itu makanya tolong turunkan ego. Gitu. Kang Dery, Masya Allah. Kita perlu bersambung nampaknya, Ustaz. Iya, jadi continue, siap. Kang Dawa kayaknya udah punya jawaban, Bang. Tunggu tanggal nikahnya tadi. Udah belajar dia. Jadi marry is scary,
harusnya berubah jadi miris. Happy ya. Dan happy-nya tadi nggak hanya yang senang-senang, tapi ternyata ya segala kondisi dalam keluarga itu harus jadi happy Ustaz ya. Di akhir Ustaz, apa ya, penutup untuk kita sambil nanti menyampaikan sesuatu agar sahabat MK jadi pengen dengerin yang selanjutnya Ustaz. Apa kira-kira Ustaz? Saya hanya bisa menyampaikan fa'amman a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Kata Allah apa? Siapa yang kontribusi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan semua kebaikan dari Allah, bukan klaim kehebatan dia tapi semua rahmat Allah. Fasanu yasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan menuju kemudahan. Sakinah, mawaddah, warahmah akan Allah berikan. Kebahagiaan, ketenangan akan Allah berikan. Dunia, akhirat. Makanya Allah katakan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamat berjuang. Semoga Allah berkati kita semua. Amin. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Kang Nafa sudah puas belajarnya atau gimana? Belum, masih ingin terus menambah lagi nih Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Kita bersambung namanya Bang Nafa dengan tema-tema yang lain bersama Ustaz Darlis. Siap. Menyambung insyaallah ya. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Mudah-mudahan jadi manfaat ilmunya dan jadi amal jariah untuk Ustaz. Amin. Kita bersambung sahabat MK. Nantikan kembali perbincangan lain bersama dengan Ustaz Darlis dan narasumber-narasumber yang mudah-mudahan jadi jalan ilmu untuk kita semua di YouTube-nya MK FM. Jangan lupa terus pantau ya sahabat MK YouTube-nya MK FM, nyalakan loncengnya dan subscribe ya. Juga tidak jemu juga untuk share ya, konten-konten bermanfaat dari MK FM. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.